saya Sutanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sragen. Hari ini saya berperan sebagai observer dari proses kucing teman saya, Bapak Sigit Narwanto sebagai coach dan Nur Aini sebagai kucing. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam Bu Tanti. Silahkan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, apa kabarnya Pak? Saya juga luar biasa. Monggo silahkan duduk Bu. Terima kasih. Mas Sigit lagi apa ini? Ini Bu lagi mengerjakan tugas dari sekolahan. Iya. Ini tadi Bu Tanti dari rumah saja atau dari mana? Iya, Bu? dari rumah Bapak. Oh iya. Sebentar Bu, saya ambilkan ini. Repot-repot Bapak, terima kasih banyak. Tidak Bu, ini hanya sekedar minuman saja. Nanti Terima biar kasih. kita rileks aja Bu. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Bapak. Dan Bu Tanti jangan canggung-canggung, ini kita sambil santai saja. Iya. Oke, mari kita ngobrol santai saja Bu Tanti. Saya dengar Bapak hari ini mau melaksanakan kucing. Iya, betul sekali. Saya akan mengadakan koci yang dimana nanti itu sudah saya rencanakan sebelumnya. Oh begitu. Iya. Sebelum melaksanakan kucing, saya di sini ditugaskan untuk mengamati Bapak Oh, selama begitu. proses kucing. Ya. Nah, jadi ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bapak terlebih dahulu, nggih? Oh, bisa. Iya. Monggo Bu, silakan. Oke. Nanti pada saat proses coaching, Ya. saya akan mengamati tentang proses coaching antara coach dan coachingnya Oh, tersebut. gitu. Ya. Kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, Ya. sesuai alur kitanya, seperti itu nih Pak Sigit. Nah, selain itu saya juga akan mendengarkan respon dari kucing setelah melaksanakan coaching. Oh, gitu. Ya. Ya. Sesuai pertanyaan, kemudian pertanyaan berbobot seperti itu, kemudian dan jangan lupa harus disesuaikan dengan isi coaching ya Pak ya, Ya. dari kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Oh, silakan Bu. Ya. Monggo. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, nanti rencana saya itu dalam melaksanakan coaching, kompetensi yang saya munculkan nanti adalah tentang apa itu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, Ya. kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa apa ya, memancing coaching nanti untuk menggali potensi atau menemukan solusi di dalam dirinya Oh iya, sendiri. bagus sekali. Ya. Berarti ada kompetensi inti yang akan Iya. dikembangkan Bapak Sigit, nggih? Betul sekali. Ada kompetensi coaching yang Bapak kembangkan tadi lebih spesifik, yang akan Bapak kembangkan itu yang mana saja? Spesifiknya Ya, gitu. secara antara tiga ini. spesifik kayaknya nanti saya akan memfokuskan untuk mendengarkan secara aktif itu saja. Oh iya, seperti itu, Ya. nggih. Nah, indikator ketercapaiannya apa Bapak dari proses coaching tersebut? Ya, indikatornya adalah coach nanti bisa menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri, itu yang paling penting dan paling utama gitu ya. Ya. Jadi saya akan mengarahkan coach itu bercerita sebanyak mungkin, nanti saya akan mendengarkan dan merangkum apa yang dia bicarakan, kemudian saya berusaha untuk dia menggali potensi di dalam dirinya begitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya, Baik Bapak, berarti indikator ketercapaiannya adalah seorang kuci dapat menemukan langkah-langkah atau ide iya. sehingga dapat mengatasi permasalahan dari coach tersebut. Ya, betul sekali. Baik Bapak, silahkan Bapak melaksanakan proses coaching. Coachingnya semoga berjalan dengan lancar, nanti bisa melakukan proses coaching dari awal sampai selesai dengan baik dan tercapai tujuannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Sutanti yang sudah memberi support kepada saya untuk melakukan coaching. Nanti semoga membawa hasil yang baik dan berdampak positif bagi coaching saya. Oke. Selamat, silakan Ini Bapak. diminum dulu Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Semuanya ya.
Halo Bu Nur Aini. Halo Pak, Apa selamat pagi Pak kabarnya hari ini? Sigit. Yes, semoga Alhamdulillah, sehat, ya. kabar baik Pak. Pak Sigit sendiri bagaimana Pak Luar kabarnya? biasa. Saya juga baik sekali Bu ini Bu. Iya, Kita alhamdulillah. semua sehat. Ya. Iya. Oke, hari ini Bu Nur Aini kelihatan seperti kemarin yang kita ketemu kok masih murung, Iya, masih Pak. sedih, kayaknya ada beban masalah gitu. Iya. Apa Pak. itu? Di sekolah saya itu loh Pak, itu kan saya itu gimana ya Pak ya, saya merasa sedih dengan teman-teman saya itu. Karena mereka itu saya lihat kok masih mengajar dengan cara yang monoton Pak. Masih seperti zaman dulu begitu Iya. ya? Ya. Padahal kan Ah. sebenarnya kita kan bisa menggunakan alat-alat komunikasi yang terbaru untuk pembelajaran biar anak-anak itu tidak bosan begitu loh Pak. Oh. Saya lihat anak-anak itu kalau diberi pembelajaran dengan guru-guru lain itu mereka itu merasa bosan. Oh, gitu ya. Iya Pak. Terus selama ini yang menjadi beban masalah yang paling pertama itu yang dari gurunya atau dari internal atau bagaimana Bu? Atau kurangnya media atau bagaimana alasannya? Sebenarnya kalau media itu ada Pak. Cuma teman-teman itu mungkin belum bisa menggunakan media itu dengan maksimal Pak. Jadinya kan anak-anak hanya belajar biasa aja dengan metode ceramah seperti itu Pak. Jadi belum menggunakan LCD, belum menggunakan audio visual seperti itu Pak. Jadi anak-anak kan belajarnya merasa bosan sekali. Oh, begitu. Iya Pak. Terus sekarang Bu, kita pengennya kalau di ketemuan ini mungkin Bu Nur punya tujuan apa yang ingin disampaikan atau ingin goalnya apa kita mengadakan pertemuan coaching seperti ini? Iya Pak, saya tujuannya bertemu dengan Bapak atau coaching dengan Bapak ini adalah saya pengen anak-anak itu belajar dengan maksimal, tidak bosan lagi. Teman-teman itu juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada Pak. Seperti mereka bisa menggunakan audio visual, bisa menggunakan LCD. Sekarang kan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan kan banyak ya Pak ya. Begitu Pak. Tujuan saya ingin berbagi praktik baik dengan teman-teman agar mereka itu bisa menggunakan alat-alat multimedia yang maksimal. Anak-anak jadinya semangat belajarnya, terus mereka bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan juga nyaman. Begitu Pak tujuan gitu saya. ya, Bu. Terus ini Bu, sekarang kalau kita kan punya tujuan gitu ya, nanti Bu Nur bisa mengukur kira-kira apa yang bisa diukur dari pencapaian tujuan tersebut. Mungkin bisa ada apa ukur? Kalau ukurnya apa? Bagaimana? Tolak ukurnya yaitu tadi Pak, anak-anak belajar dengan menyenangkan, teman-teman saya juga bisa menggunakan multimedia, jadinya mereka tidak belajar dengan cara atau melakukan proses pembelajaran dengan monoton seperti itu Pak. Jadinya goal saya itu tadi, ingin menjadikan teman-teman itu bisa menggunakan alat multimedia dengan baik. Terus kalau sementara ini mungkin Bu Nur punya kesulitan gitu ya, ada keresahan di dalam hati gitu ya Bu ya. Iya Pak. Terus selama ini kesulitan yang dihadapi Bu Nur ketika menghadapi teman sejawat yang ngajarnya masih seperti itu gitu ya Bu ya. Iya Pak. Itu kesulitannya bagaimana Bu? Pengennya Kesulitan yang saya alami atau kendala yang saya alami itu ada teman-teman sebenarnya mereka masih muda dan mereka pastinya mampu ya Pak ya, tetapi mungkin mereka belum memiliki keinginan untuk menjadikan pembelajaran itu menyenangkan dengan menggunakan atau memaksimalkan sarana dan prasarana di sekolah yang ada. Kalau untuk yang Bapak Ibu guru yang sudah lanjut usia atau mendekati pensiun, mungkin mereka kita memaklumi ya Pak ya, pastinya mereka tidak dapat menggunakan dengan maksimal peralatan pembelajaran yang modern seperti padahal ini. sudah ada gitu Iya ya. betul Pak. Tinggal memanfaatkan saja itu. Iya ya. benar. Makanya itu saya punya rencana pengennya itu saya berbagi praktik baik atau saya ingin belajar dengan rekan sejawat begitu Pak. Ingin memberikan mentoring kepada teman-teman karena kan di sekolah saya dan saya sendiri mampu mengoperasikan untuk alat-alat multimedia itu Ya, tadi. bagus sekali Bu itu.
sebenarnya kan potensi sudah ada gitu Sudah ya. ada, Pak. Terus ini Bu, mungkin ya saat ini Bu Nur itu kalau saya gambarkan itu kan ada angka gitu ya, Iya, Pak. 1 sampai 10 begitu. Kira-kira Bu Nur itu sekarang posisinya berada di mana? Saya berada di posisi 5, Pak. Angka 5? Iya. Berarti setengahnya itu? Iya, Pak. Masih Jadi, di setengahnya. Antara ini ya mengalami transisi ya begitu. Betul, Pak. Ya. Karena kita kan juga sebagian dari kami itu masih guru muda, sebagian lagi sudah lanjut usia dan membutuhkan ibaratnya apa ya Pak ya, keterampilan. Mereka kan keterampilan, penguatannya kan juga beda dengan kita yang muda-muda begitu, Pak. Boleh diceritakan Bu kenapa pilih angka 5 kok gak angka 6 atau 7? Iya, Pak. Kalau di angka 5 itu toh, Pak, menurut saya itu karena memang keadaan di sekolah saya seperti itu, Pak. Bapak Ibu guru yang sudah lansia kita memaklumi. Tapi untuk teman-teman yang muda Yang apakah masih energi iya begitu betul ya? Pak, apakah mereka tidak ingin mengembangkan diri begitu Pak? Oke. Kalau menggambarkan tadi sudah angka 5. Betul Terus Pak. ingin angka berapa Bu nanti dicapai? Saya ingin di angka 7 dulu saja Pak. Angka 7 Iya. cukup? Untuk sementara ini saya ingin memulai di angka 7 Pak. Begitu. Karena nanti prosesnya begitu ya? Iya betul Pak, karena kita kan kalau ingin memulai hal baru atau ingin berbagi praktik baik, pastinya kan kita harus mengajari teman-teman dulu atau mentoring teman sebaya dulu agar mereka terbiasa dulu. Setelah terbiasa anak-anak dan tidak bosan, akhirnya mereka kan bisa pengembangan diri dengan melaksanakan seperti apa Pak, pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadinya saya pengennya mereka punya kesadaran diri dulu agar mereka mau melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, tidak hanya berpusat pada guru, begitu Pak. Wah, itu sesuatu tujuan yang sangat bagus ya Bu, yang Iya, ingin Pak. dicapai dari Harapan saya seperti itu Pak. Terus Iya. dari angka tersebut mungkin bagaimana perasaan Bu Nur saat itu yang dirasakan bagaimana? Saat sebelum saya ke angka 7 atau ke angka 5-nya Pak? Ya masih angka 5, kemudian nanti setelah angka 7 bagaimana Oh. perasaan yang dihadapi saat itu? Perasaan saya saat di angka 5 itu Pak, saya merasa sedih. Sedih saya itu yaitu tadi, anak-anak jadi tidak bisa mengembangkan potensinya, dan guru-guru juga begitu Pak. Sebenarnya mereka punya potensi tetapi tidak mau mengembangkan diri. Betul. Begitu Pak. Kalau nanti di angka 7, saya ingin berusaha lagi setelah anak-anak itu merasa nyaman, teman-teman juga sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan alat multimedia tadi. Saya ingin anak-anak dan juga guru-guru saya atau guru-guru kami itu, teman-teman rekan sejawat saya itu bisa lebih mengembangkan diri lagi dan bisa menuju ke angka yang lebih tinggi lagi, begitu Pak. Oke, sekarang Bu Nur, mungkin coba diceritakan, mungkin punya pengalaman potensi yang ada di dalam diri Bu Nur itu sebenarnya ada Potensi dalam diri saya, untuk saya mencapai tujuan tersebut ini. iya Pak. Untuk potensi saya pribadi, saya memiliki Kemauan yang paling kuat gitu ya. kemauan yang kuat. Yang kedua, saya mampu mengoperasikan alat-alat multimedia atau saya punya keterampilannya. Dan yang ketiga, saya memiliki ruang-ruang atau komunitas-komunitas belajar yang mendukung untuk menuju ke angka selanjutnya atau menuju ke tujuan saya itu tadi. Begitu Pak. Jadi kalau boleh saya rangkum gitu ya, jadi Bu Nur itu punya keresahan di sekolah, Iya. ada teman-teman yang sebenarnya berpotensi untuk Betul Pak. mengajar dengan teknologi, Iya. memanfaatkan media yang ada, Oke, tetapi tapi kemauannya mereka yang kurang. dan ini tadi Bu Nur bercerita itu punya potensi yang sebenarnya Iya. nanti Bu Nur bisa mendampingi mereka, Iya, Pak. memberi motivasi begitu ya. Betul, iya. Kami punya potensi, kami punya sarpras, itu aset kami yang Nah harus kami itu kembangkan. justru kekuatan Bu Nur itu harus dimaksimalkan. Jadi apa yang dimiliki Bu Nur itu justru itulah yang menjadi harapan kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Iya Pak, saya akan berusaha untuk selalu berbagi praktik baik dengan teman-teman, selalu memberikan atau penularan-penularan keterampilan kepada teman-teman agar mereka lebih meningkat lagi. Ya, ya. Sekarang Bu, kita akan punya aksi gitu ya Bu ya. Iya. Coba untuk aksi ke depan kita Bu Nur bagaimana? Cerita.
untuk aksi ke depan Ya, saya, yang akan Pak. dilakukan begitu. Iya, untuk aksi ke depan saya, menurut saya kembali lagi, saya harus menggali lagi potensi teman-teman saya untuk memilih ya tadi yang punya kemauan tadi harus saya gali lagi agar mereka menjadikan kemauan itu adalah sebuah motivasi mereka untuk menuju keinginan dan menuju tujuan sekolah dan pendidikan itu, Pak. Itu masih umum ya Bu. Mungkin Iya. ada prioritas yang ingin ditekankan di situ. Untuk prioritas saya ingin sekolah saya itu maju, Pak, dan anak-anak saya itu juga memiliki semangat belajar yang tinggi dengan adanya potensi-potensi dari guru dan juga perlengkapan tadi. Kami balik dengan strategi gitu ya. Iya, Pak. Kalau strateginya yang bisa dilakukan gitu. Strategi yang akan saya lakukan nanti, saya akan berbagi praktik baik dengan teman-teman saya. Terus mungkin saya juga akan mengadakan penularan atau pelatihan mandiri begitu, Pak, agar teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya miliki dan bisa menggunakannya. Itu cara yang sangat baik itu. Iya, Pak. Sekarang mari kita untuk tanggung jawab ke depan yang akan diukur lakukan tanggung jawab. Tanggung jawab saya yang akan saya lakukan itu adalah saya harus berusaha menjaga komitmen saya dan juga teman-teman, meningkatkan kreativitas dan juga kemauan kami untuk menuju tujuan kami. Mungkin ada yang ingin dilibatkan sebagai yang mengarahkan penanggung jawab. Yang melibatkan itu ya. pastinya saya akan melibatkan Bapak Kepala Sekolah, Kepala sekolah, pastinya, iya Pak. Iya, terusan teman-teman, rekan sejawat dan juga murid-murid gitu, Oke. Pak. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini, Bu? Untuk tindak lanjutnya saya pastinya nanti dengan teman-teman akan memulai, ini kan tahun ajaran baru ya Pak ya, betul. jadinya saya akan memulai untuk mengajak teman-teman, ayo kita berlatih untuk meningkatkan kreativitas kita dan memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk anak-anak itu biar tidak bosan selama kegiatan belajar. Mumpung tahun ajaran baru, Betul, semangat Pak. baru. Iya Pak, Ya. biar kitanya juga tetap menjaga motivasi kita ini Pak. Oke. Jadi itulah Bu Nur, kita sudah Pak. banyak bicara, Terima kasih bincang banyak Pak Sigit. yang semoga nanti bisa terwujudkan cita-cita dan Amin tujuan yang ingin Pak, kita iya capai. doanya Pak Sigit. Semoga saya dan teman-teman bisa mewujudkan harapan dan juga tujuan kami dengan meningkatkan motivasi dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana kami. Bagus. Jadi begitu Bu Nur, Iya Pak. kita sudah panjang lebar ya, banyak Ya. ngobrolnya, semoga bermanfaat. Terima kasih Dan Pak. kita mungkin bisa ketemu lagi di dalam sesi yang tahun ajaran nanti ya. Iya, Bisa Pak. Terima kasih dilanjutkan banyak. kembali. Iya, saya pastinya akan menghubungi Pak Sigit lagi Ya. dan membicarakan tentang perkembangan yang akan saya lakukan dengan Pak Sigit ini. Ya. Gitu, Pak. Silakan kalau Ya. ada kegiatan lagi. Ya Pak Sigit, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Luar biasa Pak Sigit, tadi Ya, Bu. coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana Iya. perasaan Bapak setelah coaching tadi? Ya, setelah saya melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Nur Aini tadi, saya juga merasa senang begitu ya, bisa berkomunikasi secara langsung dengan Bu Nur untuk mendengarkan secara aktif apa yang ada di dalam pikirannya, keresahannya yang dialaminya, dan saya tadi juga berbicara lebih dalam tentang masalah-masalah yang dihadapi Bu Nur tadi. Bagaimana cara Bapak untuk mencapai indikatornya tadi, mendengarkan aktif pada saat coaching tadi Pak? Ya, tadi indikatornya sudah tercapai begitu ya. Yang saya inginkan alur tirtanya itu tadi sudah terpenuhi. Ya. Saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, dan Bu Nur tadi juga merespon setiap tahapan tadi dengan bagus, Ya. tidak keluar dari topik pembicaraan, dan justru malah menemukan potensi yang ada di dalam dirinya,
langkah-langkah untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Oh iya, Bagus begitu sekali. Pak ya. Iya. Baik Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching kali Iya. ini. Saya tadi sudah mengamati dan mencatat poin-poin juga. Bapak sudah melaksanakan alur tirta dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian Bapak juga sudah mencapai indikatornya, yaitu Ya, mendengarkan betul sekali. aktif. Ya. Semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan coaching-coaching berikutnya dengan lancar dan bisa mencapai tujuannya. Iya, itu harapan saya Bu. Nanti Iya. bisa, kalau bisa nanti ya kita mengadakan pertemuan kembali untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Iya. Seperti itu. Untuk kedepannya nih Pak ya, untuk kompetensi Bapak yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini itu seperti apa Pak? Yang saya harapkan nanti adalah coach bisa menemukan masalahnya sendiri dan bisa memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya, kemudian tujuannya tercapai, apa yang dia inginkan, bisa berkolaborasi tadi dengan guru, kepala sekolah, bisa mendapat pendampingan kegiatan agar guru-guru yang lain itu aktif di dalam mengajar pakai media seperti itu. Oh iya, hebat sekali, luar biasa Bapak. Iya. Selamat sudah melaksanakan coaching dengan baik dan sudah mencapai tujuannya. Semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Iya. Dan selamat ya Bapak ya. Iya Bu, terima kasih Terima atas kasih. saran dan masukannya. Semoga bisa membawa kebaikan untuk Bu Nur Aini. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.